Rabbi zidna ilman. Bismillahirrahmanirrahim. Masih dengan pembahasan hal-hal yang dilarang ketika ihram, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wadahnu bi fathid dali. Ya, yang berikutnya larangan ketika kita sedang ihram adalah wadahnu bi fathid dali sya'rir rasi awil lihyati, yakni minyakin, ya, rambut di kepala atau jenggot, ya. Jadi kasih minyak wangi, ya, minyakin rambut ketika ihram, baik rambut di kepala atau jenggot, itu nggak boleh ketika sedang ihram. Min nafsihi walau usulahu, ya, daripada dirinya sekalipun kulit dasarnya, ismakhluqahuma kagairihi bi ayyidahnin kana, ya, sekalipun, ya, kulit dasarnya jika memang dicukur botak gitu, ya, dia punya rambut dicukur botak gitu, ya, atau yang lainnya bi ayyidahnin kana, dengan berbagai macam minyak gitu, ya, kazaitin, baik itu minyak zaitun, ya. Jadi nggak boleh minyakin rambut ketika ihram dengan minyak, macam-macam minyak, ya, seperti halnya minyak zaitun, ya. Lalu wadha'ibi syahmin, ataupun lemak yang udah dicairin, ya. Kan lemak kalau dicairin kan dia jadi kayak minyak gitu, ya. Ketika ihram dia pakain tuh palanya pakai minyak lemak gitu, itu nggak boleh. Kemudian wasyam'in, ataupun dia minyakin palanya pakai lilin yang cair gitu, ya. Lilin cair namanya dipakein minyak, ya, palanya pakai minyak lilin, itu lilin cair, ya. Walau ghaira mutayyibin, sekalipun minyak zaitun tadi ataupun lemak yang udah dicairin ataupun lilin yang cair tadi ghairu mutayyibin, enggak memang dipakai minyak wangi, kagak ada wanginya misalnya gitu, ya. Bi khilafi rasin akra, kecuali yang memang ada orang yang memang punya pala pelontos gitu, ya, apa ya, kagak numbuh rambut, ya, kagak numbuh rambut tuh pala pelontos, licin tuh pala, ya. Bi khilafi rasin akra'a wa asla, ya, kecuali bagi orang yang memang punya pala, dia punya pala itu botak gitu, botaknya memang botak licin, ada yang begitu, ya, botaknya bukan karena punya rambut dicukur gitu. Nah, kalau dia memang dia botaknya botak licin, lalu tahallulnya gimana tuh gitu, ya. Nah, sedangkan nggak punya rambut di palanya, maka cukup menjalankan gunting di palanya aja, udah gini-gini aja itu gunting, walaupun kagak ada rambutnya gitu, dijalanin aja tuh gunting gitu, ya, kalau memang dia punya pala licin gitu, ya. Sepala-palanya licin gitu, kagak ada rambutnya, kan ada yang memang tengahnya doang yang botak tapi belakangnya masih ada gitu, ada yang orang yang punya pala begitu. Nah, kecuali orang yang memang bi khilafi ra'sin akra'a wa asla'a wa dzakana amradin, dan juga orang yang memang dia punya dagu itu, ya, kosong sama sekali, kagak ada rambutnya gitu, nggak ada jenggotnya. Wa baqiyati syu'uril wadani, dan sebagian daripada rambut-rambut di badan, fala yahrumu dahnuha, itu boleh, nggak diharamkan untuk dikasih minyak tuh, ya.
Kalau memang dia punya pala, palanya botaknya botak licin gitu, itu boleh dikasih minyak. Fala yahrumu, tidaklah menjadi haram dahnuha, diminyakin. Bima latiba fihi, ya dengan yang memang tidak ada cairan air tidak ada minyak wangi di dalamnya. Kenapa? Li'annahu la yuqsadu bihi tazinaha, karena memang dia minyakin itu tidak diniatkan untuk berhias gitu ya, cuma buat apa ya, biar palanya itu enggak terlalu panas gitu ya. Nah, kadang-kadang obat juga tuh begitu ya, ada yang obat juga, itu enggak diharamkan karena memang dia pakai minyaknya bukan untuk berhias gitu ya. Naam, akan tetapi ya, al-aujah, yang lebih kuat, anna sya'ral wajhi, bahwasanya rambut atau bulu-bulu di wajah, kalihyati, ya seperti halnya jenggot, dimatiin dulu itu. Anna sya'ral wajhi kalihyati, bahwasanya rambut di wajah seperti halnya jenggot, ya, illa sya'rul khaddi, kecuali rambut yang ada di pipi. Kalau kita jarang punya rambut di pipi nih, tapi kalau orang-orang Arab itu di pipinya aja banyak rambut, ya banyak bulu gitu ya. Ya kalau kita cipika-cipik itu kayak ini juga tuh, berasa juga di pipi kita gitu ya, karena dia punya pipi itu banyak rambutnya gitu ya. Habib banyak begini nih ya, pipinya banyak rambutnya. Kalau kita mah kagak ada ya gitu ya. Wal jabhati, ada juga yang memang dia punya rambut di muka itu seperti halnya di jidat, ya. Izlat tuqsadu tanmiyatuha bihalin, yang memang dia tidak niatkan numbuh, tetapi memang numbuh sendiri tuh. Bihalin, ya, dengan satu keadaan, wahina idin fal yatanabbah lima yaghfulu anhu katsiran, maka hendaklah dihati-hati tuh dengan apa-apa yang memang banyak manusia lalai akannya. Wahwa talwithu syaribi, yakni dia melumurkan kumisnya, ya. Wal anfaqo itu rambut yang berada di bawah mulut. Nah, biasanya kan di bawah mulut kita tuh, ya bawah bibir kita tuh ada rambut tuh. Nah, itu namanya anfaqoh namanya tuh. Ya, hati-hati tuh. Talwisu syaribi wal anfaqati bidahni, dengan minyak. Inda aklil lahmi, ketika dia makan daging tuh. Biasanya kita habis makan kambing kan ya, wah kita lapin tuh di leher di jenggot ya, di bawah inian gitu. Ya, ada lagi yang di betis gitu kan. Nah, ya habis makan daging kebuli itu, habis makan daging tuh, kadang-kadang kita suka melumurkan tuh ya, meperin tuh ya minyak lemaknya itu di kumis gitu ya, kemudian di anfaqoh ya, di bawah mulut itu bibir tuh ada rambut. Bidahni inda aklil lahmi fa innahu ma'al ilmi wa ta'ammudi haram. Kalau seandainya dia lakukan dengan keilmuannya dia dan sengaja, itu haram. Fihil fidyah, maka dia kena dam, bayar fidyah tuh. Oh ya, kadang-kadang kalau dia punya kebiasaan di Indonesia tuh ya, kebawa ke sana tuh, ketika ihram dia makan kebuli, dia makan daging, dia peperin aja di jenggotnya, di kumisnya, haram tuh, kena fidyah tuh, kayak gitu. Ya, ini jarang dibahas nih, ya, jarang dibahas. Ya, biasanya kalau orang kita begini nih ya, habis makan tuh ya dipeperin di jenggot, ada yang juga di kumis, ada yang juga di betisnya gitu ya. Boleh aja sih, tapi kalau lagi ihram hati-hati tuh. Banyak tuh yaghfalu anhu katsiran, banyak orang yang lalai dengan hal itu, maka dia kena dam, kena fidyah. Ya. Falyahtaris an zalika, maka hendaklah dia hati-hati ya dengan hal yang demikian itu, ma'am kana sarhu bidzalika, ya, sebisa mungkin sarha bidzalika, menerangkan dengan yang demikian itu oleh Ibnu Hajar dalam kitabnya At-Tuhfah. Kemudian diharamkan juga watib,
memakai wewangi-wangian, ai isti'malu tib, yakni memakai parfum atau minyak wangi. Di mana fi thawbi, di baju, ka'an yashudda nahwa miskin wa anbarin bitarfihi. Enggak boleh juga dia enggak pakai minyak wangi tapi dia ikat kayak gimana nih? Tadi ada botol minyak wangi nih. Tadi ada punya botol minyak wangi, Ustaz. Nah ini, misalnya minyak wangi nih. Kan minyak wangi, dia ikat di ujung bajunya nih. Dia enggak pakai tuh, tapi dia ikat doang. Itu pun enggak boleh. Ya, kayak gini kan? Ka'an yashudda nahwa miskin, sebagaimana halnya dia mengikat semisalnya misik au anbar. Anbar itu sama minyak wangi, bitarfihi, di ujung bajunya, au yaj'aluhu fi jaybihi, atau dia kantongin tuh minyak wangi tuh, dia kantongin fi jaybihi, di kantongnya, au yalbasu hulliyan mahsyufan bihi, atau dia pakai misalnya apa, hulian itu perhiasan ya, misalnya dia pakai rida ya, sorban, tapi sorbannya itu mahsyuan, udah dikasih parfum bihi ya, itu pun nggak boleh kalau memang dia sedang ihram ya. Kalau orang ihram jarang pakai sorban ya, tapi misalnya dia bawa kantong minyak, kantong batu ketika ihram, ketika untuk melontar. Nah kantongnya itu dikasih minyak wangi tuh, dia bawa, itu masih nggak boleh ya. Ya, au yaj'alu fi jaybihi au yalbasu huliyan mahsyuwan, atau dia pakai perhiasan yang memang udah diisi dengan parfum. Lam yasmut wa kathau bihi sa'iru malbusi hatta asfalana alai wa in alika bihi syai'un min ainut tib. Nah, begitu pula tuh ya, pada pakaian yang memang seluruh yang dia pakai itu sampai di bawah telapak sendalnya itu, wa in alika bihi syai'un min ainut tib, ketika nempel dengannya sesuatu daripada zat parfum, li'annaha malbusuhu, karena itu menjadi pakaiannya ya. Wa mislu dzalika ay yajlisa aw yanama ala firasyin mutayyabin. Nah begitu pula dia tidur di atas ranjang yang memang ranjangnya itu penuh dengan wewangian, nggak boleh juga ya. Au ardin mutayyabin, atau dia duduk di tanah yang memang udah disemprot pakai minyak wangi ya. Ya, oh iya, kama afadau al-Fushani ya, karena sama juga dia pakaiannya berwangi gitu. Kemudian yang berikutnya, diharamkan ketika ihram itu akdun nikah, melaksanakan akad nikah. Kalau mau akad nikah jangan lagi ihram ya, di luar ihram baru dia boleh akdun nikah. La yanaqidu, maka enggak sah itu akad nikahnya. Kalau dia sedang ihram itu ya, dia akad nikah, maka akdun nikahnya la yanaqid, enggak jadi. Kemudian apalagi yang diharamkan ketika ihram, wal jima', yakni berhubungan suami istri, haram ketika dia sedang melaksanakan ihram. Walau fi duburi bahimatin, sekalipun dia jimanya dengan seekor hewan. Ya ada orang begini ya, ya. Dia masukkan kemaluan laki-lakinya ke dubur hewan. Ada orang hewan diajar itu ya. Nah, gitu tuh. Haram itu, jima tuh. Ya. Walau bihailin, sekalipun dia jimanya ada dinding pembatas. Mohon maaf ya, dia pakai alat kontrasepsi ya. Itu kan ada hail tuh, ada dinding pembatas ya, yang membatasi antara kemaluannya dengan kemaluan istrinya. Itu enggak boleh juga. Ijma' ulama bersepakat ketika ada orang sedang ihram, maka dia melakukan hubungan suami istri haram hukumnya. Wa in lam yunzal, sekalipun enggak keluar dia punya air mani ya,
sekalipun nggak keluar dia punya air mani. Yunzal itu bukan turun ya, tapi yunzal itu keluar air mani. Wa yahrumu 'alal hulliyah, ya, wa yahrumu 'ala halilah. Halilah itu istri ya. Dalam bahasa Arab tuh ada zauja, ada halilah ya. Wa yuhramu 'alal halilatil halal, dan diharamkan juga berhubungan suami istri itu kepada istri yang halal. Tamkinuhu li'anna fi anatun ala maksiyah. Nah itu adalah karena dalamnya itu ada ya maksiat karena sedang ihram. Bukan hanya jima yang diharamkan, tetapi wa muqaddimatuhu, apa ya, pendahuluan sebelum melakukan hubungan suami istri. Nah muqaddimah jima itu, pendahuluan sebelum berhubungan suami istri pun itu haram. Seperti apa? Kakublah, seperti ciuman bibir ketemu bibir. Nah itu nggak boleh. Sama istri yang halal aja nggak boleh, apalagi sama yang nggak halal ya. Auzubillah. Nah itu demikian bahwa muqaddimah ya, pendahuluan sebelum jima, kakublah, mohon maaf ini muqaddimatul jima yang disukai oleh Rasulullah itu diantaranya adalah kublah ya, diantaranya adalah kublah ya, artinya cium bibir suami dan istri gitu ya. Orang ketawa aja barangnya. Iya ya, itu muqaddimah. Apalagi wa nazrun, memandangi tubuh daripada istri atau suami, itu muqaddimah. Walamsu bi syahwat, atau menyentuh pasangan dengan syahwat, itu namanya muqaddimatul jima. Walau ma'a adami inzalin, sekalipun dia enggak ada keluar air mani pun enggak boleh ketika dia sedang ihram. Itu dilakukan ya. Au bihailin, sekalipun dia dengan adanya pembatas tuh, mohon maaf ya, ada dia pakai kain ihram, istrinya pakai mukena gitu ya, pakai ihram, tetapi melakukan muqaddimah jima tadi itu haram. Lakin la damma, akan tetapi tidak kena dam ma'antifail mubasyarah, kalau seandainya enggak bersentuhan langsung gitu. Ya gimana enggak bersentuhan langsung kan? Enggak mungkin itu. Ya. Wa in anzala wa yajib, kalau memang seandainya keluar air mani wajib tuh kena dam. Wa in lam yunzil na'am, ya, kalaupun seandainya enggak keluar mani, akan tetapi in jama'a ba'daha wa in talal faslu dakhalat fidyatu fi wajibil jima. Jadi gini, mohon maaf, dia habis muqaddimah jima dengan istrinya ya, ketika muqaddimatul jima itu dia enggak nazal ya, enggak keluar air mani. Tetapi di sini wa in tola, 2-3 jam setelah itu baru keluar mani belakangan. Padahal muqaddimahnya udah 1 jam yang lalu. Ya, wa in tolal faslu, tetapi udah lewat waktu yang panjang ya, baru keluar mani. Dakhalat fidyah, maka kena dam. Tuh, ya, maka dia kena dam tuh kayak gitu. Ya udahlah, ngapain lagi ihram, jauh-jauh dulu dah gitu kan. Nah, itu biasanya itu kalau sudah selesai nafar awal tuh ya, kan udah boleh pakai baju. Nah, tetapi masih belum boleh dia berhubungan suami istri. Kapan dia bolehnya? Kalau sudah bukan nafar awal, tahalul awal ya. Nanti kalau sudah tahalul sani baru dia boleh melakukan hubungan suami istri. Ya. Fi wajibil jima sawal mufsid wa ghairihi. Nah, itu enggak boleh. Wa yahrumu aidan al istimna binahwi yadihi. Enggak boleh juga ya, bermuqaddimah jima itu adalah bersenang-senang dengan tangan pada kemaluan gitu.